acara makan kemarin makan ayam geprek gitu kayak ada apaan sih acara gak penting harusnya nggak ada di Ada Asumsi. itu, gue belum lihat tuh. Ada. Gue pengen ke Cameo Project lah, semua dibikin. Yo, balik lagi di channel Cameo Project yang tidak pernah trending, nggak pernah, tapi tahun ini baru beberapa kali. Dan ini adalah program baru yaitu Ngopsans, Ngobrol Santai. Nggak seserius program-program yang lain dan juga nggak receh battle. Nah, sekarang gue lagi bareng sama Pangeran Siahaan dari YouTube channel Asumsi. Wah, nggak mau dibilang creator ya? Nggak mau. Jadi Asumsi itu adalah media. Asumsi itu media. Media massa. Media massa. Iya, kebetulan kita ada juga di YouTube. Oh, kebetulan. Oh, jadi ini kebetulan sebenarnya kalau di platform di YouTube channel di YouTube ini cuma kebetulan. Sebenarnya nggak, iya bukan kebetulan. Kalau kita ngomong kebetulan kan kayaknya tiba-tiba nggak sengaja gitu kan. Maksud gue adalah karena kita berada di platform yang sama dengan YouTuber, dengan content creator, kita punya di YouTube juga, tapi itu nggak exactly bikin kita jadi YouTuber juga kan. Oh, iya, benar. Kan gini misalnya Kompas misalnya. Kompas punya channel YouTube, emang lo bakal bilang Kompas YouTuber kan enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Gitu. Pangeran ini, lu posisinya apa sih di Asumsi? Gua ketua Majelis Dewan Syuro. Oh enggak. Gua founder sama CEO. Founder sama CEO kan? Nah, sekarang mungkin banyak yang belum tahu, khususnya dari penonton Cameo Project ya, yang mungkin nggak subscribe di Asumsi. Iya, karena subscribers kita cuma 1/7-nya dari subscribers lo. Masa? Iya. Bukannya banyak lu? Iya banyak, tapi nggak sebanyak lo lah. Dulu ada program TV yang namanya Provokatif Proaktif. Yes, 2010. Nah, itu lu yang bikin konsep itu? Itu gue sama Panji. Sebenarnya awalnya Panji sih yang punya ide. Yang punya ide untuk bikin satu program talk show soal current affairs, news, politik gitu-gitu di TV. Karena kalau di Amerika banyak gitu kan ngomongin Jon Stewart, Daily Show, ngomongin Comedy Central tuh banyak banget. Kenapa di Indonesia nggak ada gitu? Yeah. Kita bikin itulah. Bulan Panji ngajak gua dan beberapa teman lagi untuk meng-create acara namanya Provokatif Proaktif itu 2010 sampai 2012. Acaranya buat gua tuh lumayan itu memperkenalkan gua sebenarnya dengan produksi TV. Oh gitu, sebelumnya lu belum pernah di produksi TV? Gue tulis soalnya, gue kan aslinya penulis gue. Penulis, as in lu di gua media, jurnalis? Lu Gue jurnalis? jurnalis tulis awalnya. Oke. Gue jurnalis tulis, gue kerja buat beberapa media. Gue dulu udah jadi korespondennya Press Association, itu kantor berita UK gitu, buat Indonesia. Terus, gue jadi, ini dia makanya suruh gue jadi reporter di majalah Pria Dewasa di Indonesia. Reporter majalah Pria Dewasa? Oh iya, yang kantornya tuh ada kolam renang. Ada kolam renang, udah gitu tiap 2 hari sekali lah ada yang datang kan bawa Mas boleh difoto mas gitu kan. Gitu, ya gitu sih. Itu kan sebenarnya kalau provokatif proaktif current affair memang, tapi lumayan menyasar ke isu politik juga ya? Itu ngomongin politik sebenarnya. Ngomongin politik iya, kan? Ngomongin politik, ngomongin berita, ngomongin menteri, ngomongin presiden gitu. Gue di situ nulis. Di provokatif tuh nggak ada muka gue. Iya. Yang mana buat gue menyenangkan, jadi gue bisa ngeceng-cengin orang yang ngomong Panji, yang ngomong Radit, Ronald. Kalau gue nengok-nengok balik ke belakang gitu kan 9 tahun lalu ya gue tuh nggak ini sih ya, gue nggak sadar waktu itu betapa gilaan kurang ajar kita sih. Sebenarnya kurang ajar banget. Level kekurang ajarannya sama yang sekarang. Kalau sekarang kita kayak gitu mungkin kita dipanggil polisi mungkin. Contoh, jadi kita waktu itu ada ketua DPR waktu itu yang kebetulan emang suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang lumayan aneh-aneh lah gitu. Oke. Terus sebagai bentuk protes kita kepada beliau gitu, kita ngelakban fotonya yang bersangkutan. Di acara itu? Di acara itu, dan itu live di TV ya? Live lah acaranya. Tapi memang passion lu tuh, gimana ya, bukan passion sih, lebih concern lu tuh lebih di politik atau apa sih misalnya kan itu bisa tercetus acara itu juga. Gue itu apa ya, mau dibilang politik juga iya, cuman gue tuh suka suka mempertanyakan segala sesuatu sebenarnya. Oke. Dan sering kali salah satu muara dari masalah itu ya urusan politik. Nah, lu kan terus bikin asumsi nih. Bikin asumsi itu memang goal lu kan sebenarnya, apalagi lu kan udah kuliah jurnalistik, lu pernah jadi jurnalis, pengen punya media sendiri.
So far lu ngelihat asumsi ini udah seberapa udah memenuhi apa yang lu mau nggak? Jadi kan gue bikin asumsi itu tahun 2015 sama Iman Syafi'i, partner gue. Awalnya tuh kita mau bikin channel gosip politik sebenarnya. Pakai namanya Asumsi. 2015. Berarti setelah pertarungan 2014 dong. Oh, setelah 2014 iya. Oke. Jadi pada waktu 2012 kita stop sama provokatif proaktif, gue kan ingin menyalurkan hasrat politik di media ini di mana gitu kan, terus nggak ada. Setelah 3 tahun berselang ya udah kita bikin 2015 kita bikin channel YouTube Asumsi. Dan kenapa namanya Asumsi? Gue sering tanya gitu kan. Ya itu sebenarnya disclaimer. Aman banget sih. Disclaimer. Jadi karena itu awal acara gibah politik sebenarnya. awalnya. Karena kita ngomongin orang, tapi biar kita nggak ini nama orang lain, nggak diteken gitu ya, kita bilang ini asumsi. Asumsi, opini, itu kan udah paling aman tuh. Opini, ini asumsi aja. Benar. Banyak orang yang merasa bahwa media is a dying business kan katanya kan. Media is a dying business ya. Secara umum gitu. Secara umum. Oh iya? Iya. Ngomongin media kayak apain sih lo bikin media gitu kan. Salah dong kita selama ini nih, dying business gitu. Cuman kalau buat gue, itu tergantung perspektif lo. Kalau lo bikin media dengan cara yang lama, yang old school, konvensional, lo jualan traffic, ya iya betul, emang dying ya? Emang iya, lo mau jualan traffic, mau saingan sama yang gede-gede pak, sama yang di tendean kan, ya nggak bisa, kita nggak bisa saingan kayak gitu kan. Cuman kan lo harus nyari celah-celah sendiri-sendiri kan. Gue merasa bahwa Asumsi paling tidak berkontribusi lah terhadap diskursus politik dan current affairs. Sekarang terlebih buat yang pengguna internet ya, gitu. Apalagi kayak acara gue yang main narsis karena gue bikin nama acara pakai nama gue sendiri. Pangeran mingguan. Gue udah pernah cerita belum sih? Kenapa gue pakai nama itu? Kenapa? Jadi gue pengen nama acara ada nama gue. Oke. Tapi kalau gue mau naruh verb atau adjektif apapun di depan atau belakang nama gue, itu ujung-ujungnya akan kayak mata najwa. pasti ngikutin gitu kan, ngikutin gitu. Terus gue twist aja kayak misalnya lo sering lihat ada program apa daily atau weekly, terus karena gue bikin acara weekly ya gue Indonesiain aja. Oh iya benar. Mingguan gitu, yang memang nggak lazim, tapi masih make sense. Buat gue politik itu bukan sesuatu yang sacred, yang suci, yang harus dijauhi gitu ya, bukan urusan semua orang menurut gue. Maksudnya kalau in the good way nggak apa-apa, tapi kalau misalkan in the bad way kayak misalkan ya mendekatkan politik dengan agama gitu kan. Kalau lu peduli sama agama, lu harus peduli juga sama politik. Walaupun itu in the sense emang benar. Ya tapi kan tidak gimana ya? Itu bisa didekatkan tapi tidak bisa digabungkan kalau menurut gua. Itu menurut gue kita harus lihat dari 2 level yang berbeda sih, karena apapun buat gue itu politik, apapun termasuk agama. Tapi apakah itu bisa dipakai untuk politik elektoral? Karena kita ngomongin politik kan lo sangat bervariasi kan. Maksudnya kalau politik elektoral kan adalah lo politik memenangkan suara untuk mendapatkan jabatan publik. Gitu. Apakah itu bisa dipakai? Ya, kalau buat gue, buat siapapun yang menggunakan hal tersebut, lo lihat apa yang kejadian di Pilpres dan Pileg 2019 ini, kan ternyata yang mendapat keuntungan itu kan hanya, gue nggak usah sebut, kan hanya pihak tertentu saja. Iya benar. Gitu. Asumsi nextnya apa sih yang sekarang lagi dijalin? Karena gue lihat tuh sempat ada konten bergunjing. Nah itu kan emang harusnya kita ngikutin YouTuber aja sih, ngomong jangan yang berat-berat ya. Kita ngomongin orang, itu gibahin orang itu yang nonton lumayan kencang gitu. Bagus itu pasti. Bagus. Kita karena Affairs sama News tetap jalan, tetap karena itu core-nya kita dan itu core-nya gue juga. Karena gue ngebikin media ini itu, iya betul ada unsur bisnisnya, tapi unsur crusade-nya, unsur jihadnya juga ada. Gitu. Ini karena gue merasa media sebagai the fourth estate, yang penjaga pilar demokrasi itu harus tetap ada juga. Nah, di ranah new media, apalagi buat media-media yang non-established, yang masih baru-baru, itu tuh dikit sekali. Banyak media baru muncul, banyak channel YouTube baru juga muncul, yang banyak banget lah dengan segala macam subscribers dan lain sebagainya. Dengan konten-konten yang nggak newsy gitu kan, yang nggak ngomongin current affairs, nggak ngomongin politik. Dan fine, gue juga tidak bilang semua harus ngomongin itu. Tapi yang untuk ngejagain sendi pilar demokrasi ini siapa di ranah new media ini, gitu. Di situlah kenapa
gue bikin asumsi. Tapi gini, untuk penonton asumsi yang dari awal taunya, oh ini bahas yang berat gitu, lu kayak misalkan Pangeran Mingguan juga, walaupun bawaannya santai, tapi juga orang bisa dapat sesuatu gitu kan. Lumayan. Nah, waktu lu bikin Bergunjing, ada protes nggak sih dari? Ada protes kayak ngapain acara ginian ada di asumsi gitu. Udah gitu gue punya acara baru tuh acara soal makan makanan gitu ya, acara makan kemarin makanan geprek gitu, kayak ada apaan sih acara gak penting harusnya nggak ada di asumsi. Ada itu, gue belum lihat tuh. Ada. Gue pengen ke Cameo Project lah, semua dibikin. Ada juga. Jadi memang demografi dan selera audiensnya kan itu kan bermacam-macam. Dan kalau buat gue sih, untuk kita memperlebar sayap dan jangkauan setelah kemarin kita ngomong agak berat-berat, agak lebih ringan, itu buat kita sebenarnya nggak sebegitu susah. Sebegitu susah. Tapi kalau sebaliknya, gue bikin yang alay-alay nih, terus tiba-tiba gue ngomongin politik yang ada yang percaya gitu. Karena gini, sebenarnya asumsi itu sebenarnya tidak didefinisikan oleh topiknya. Jadi kalau kemarin kenapa kita seolah-olah terlihat dari politikal, karena kita ngegas di tahun politik. Yang ditawarkan sama asumsi itu sebenarnya perspektifnya. Topiknya bisa apa aja. Kira-kira yang bakal seksi ke depannya tuh apa sih? Yang lu, wah gue harus gue bahas nih. Sports ya, karena kan juga core gue juga ya. Jadi lu akan mengarah ke sports? Akan menyentuh pasti. Karena kan kebetulan gue juga selain asumsi, gue kan punya podcast networknya namanya Box to Box. But on a serious note, kalau yang sports, gue lebih banyak so far gue taruh tuh di podcast network gue. Gitu. Jadi gue punya 12 sekarang kali podcast ya. 12 apa? 12 title, 12 program. Oh, 12 program? 12 program. Banyak banget sebenarnya yang bisa diobrolin sama Pange, cuman kali ini segitu aja dulu ya. Kira-kira lu ada yang mau diomongin nggak untuk penontonnya Cameo Project? Mungkin untuk penonton saran-saran. Untuk subscribersnya Cameo Project yang 700.000 itu ya boleh bagi dikit lah, asumsi lah, dikit aja. Thank you for watching. Thank you juga buat Pange udah datang untuk ngobrol-ngobrol santai sini. Dan semoga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih berguna depannya. Oke. Thank you. Subscribe ke Asumsi juga. Coba kita lihat nanti gimana impact-nya.